Kita lajengaken nggih Bu nggih. Dados penyakit ain niku menjadi awal banyak sekali kejadian-kejadian besar. Makanya ini saya kasih porsi untuk menjelaskan kenjenengan karena ini efeknya tuh bisa sampai pada kematian Bu. Sampai kepada kematian, orang dilihat sampai kemudian sakitnya teramat sangat sampai meninggal. Makanya kalau jenengan terlihat menjadi orang yang menonjol di tengah-tengah masyarakat, jenengan tidak ada putra ini pintar-pintar bagus, nggak usahlah ditonjol-tonjolkan, nggak usah. Biar jenengan ikhlas karena Allah. Kepeksone enten tiang yang memuji-muji jenengan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Di antara benteng terbaik untuk menghindari ain nggih menika zikir pagi dan zikir petang. Surat At-Taubah misalnya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu cara menghindari. Kemudian jenengan baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dibanyakin. Kalau jenengan kok rumaos menjadi orang yang berpotensi dikagumi oleh orang, jenengan harus bikin benteng yang kuat dengan cara seperti ini. Karena sepindah malih kejadian seperti itu banyak. Ya contohnya tadi, wis api-api anake dikagumi orang tiba-tiba ya jenengan kayak kyo kurang mungkin kayak anake kan paling zina, bapake koyo wedhus koyo ngono bapakmu anake gandeng. Ini nih masalah. Nggih, bisa berpotensi kena penyakit ain. Nauzubillah. Nggih. Dan ibu-ibu sedaya, kenapa kok penyakit ain bertebaran di tengah-tengah lingkungan? Saya sampaikan kepada panjenengan ini perkataan Imam Syafi'i tentang wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama ana ainin sukhti tubdi al musawiyah. Maksudnya ngaten. Kalau jenengan melihat sesuatu dengan kacamata yang positif, cara berpikir positif, maka jenengan akan punya ribuan alasan untuk membuat jenengan menghargai orang lain, mengambil baiknya orang lain. Bismillah malih. Kalau jenengan punya ainur ridho alias mata yang baik, maka jenengan akan punya alasan di dalam diri panjenengan yang banyak untuk mengatakan kayak gini memang api. Jenengan akan memberikan udur, misalnya orang nggak berangkat salat subuh, paling membengi kewengen. Kok kemudian jenengan janjian kelit tiangnya telat, mungkin nang dalan ki ono gangguan. Paham nggih? Kalau jenengan berpikir positif, punya ainur ridho, mata yang ridho, mata yang baik, maka jenengan akan membuat alasan-alasan yang baik menerima kekurangan orang lain. Sekali pahami. Sebaiknya ainus sukhti. Ainus sukhti. Nggih menika napa? Mata yang jelek. Kalau jenengan menggunakan mata yang jelek, maka api wong kaya apa tetep ketok eleke. Nah ini banyak ini. Mata yang ainus sukhti inilah yang menjadi awal pangkal orang kena penyakit ain. Orang akan merasa, saya perasaan nggak berbuat aneh-aneh ini, kok tiba-tiba iki loro macam-macam. Coba dikoreksi, mungkin ada orang-orang yang melihat panjenengan dengan hasad teramat sangat. Kenapa penyakit ain sampai dikatakan bisa mendahului takdir? Karena memang ain itu mempunyai potensi membuat kita tidak ikhlas kepada Allah. Contoh. Jenengan punya putra bagus, dipuji-puji orang, jenengan lupa bahwa yang memberikan kepintaran itu adalah Allah. Jenengan rodo-rodo mengakui, kayaknya memang aku kira memang rodo ayu timbang batir, misalnya seperti itu. Aku kan yo iki putih apik, mripatku barang yo lentik, masya Allah. Rodo-rodo niku merasakan niku. Ketika merasakan itu jenengan lupa bahwa yang menciptakan itu Allah, yang memberi Allah, itu miliknya Allah. Tadi Jumatan saya menyampaikan tentang ayat Maliki Yaumiddin. Napa artinya?
Allah yang menguasai hari akhir, Allah yang maha memiliki. Bisa dibaca dengan dua cara nggih. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Itu dua-duanya benar. Kalau maliki berarti yang maha memiliki. Kalau malik yang raja, maha raja. Makanya kalau kita dapat musibah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya pun inna sesungguhnya lillahi, li itu milik nih. Lahi Allah, miliknya Allah. Sesungguhnya segala sesuatu miliknya Allah. Wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada dia Allah rajiun akan dikembalikan. Kalau jenengan sudah merasa itu, jebul ayu pikimu yuk titipane Gusti Allah. Hartaku titipane Gusti Allah. Nek kelewih-lewih harta ora sombong sebab sejatinya miliknya Allah. Nek kurang ya wajar saja, wong di dunia itu memang ada yang lebih, ada yang kurang. Sangat dipahami nggih? Ini kalau kita enggak merasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berat. Maka saya katakan, bahkan kuku kita saja yang memiliki siapa? Allah. Buktinya jenengan nggak bisa mengatakan wahai kuku rasa dodo atau aku repot. Sakit mboten? Mboten sakit. Rambut iki ngrepoti banget ngopo dadak tunggu dodo ngopo dadak kudu potong yang Pak Samit. Mbok rasa dodo wae meneng wae ben aku ora repot. Sakit mboten? Mboten sakit. Kenapa? Karena sesungguhnya milik Allah segala sesuatu itu. Makanya saya sebenarnya sangat menyarankan jenengan mengikuti kajian yang judul kitabnya adalah Durus Al-Muhimah li Amatil Ummah. Jenengan saged cari nanti di YouTube, itu saya yang ceramah. Cari Ayah Ngaji TV di YouTube. Jenengan subscribe atau jenengan download. Kalau saya pas ngupload jenengan download. Nek download namung ngetek pulsa sepisan tok, bar nonton dibola-balik nggih mboten ngagem pulsa. Itu saya di situ ngupload tentang kitab Durus Al-Muhimah li Amatil Ummah. Apa maksudnya? Durus niku pelajaran-pelajaran. Al-Muhimah niku yang penting, yang paling penting. Li Amatil Ummah untuk orang awam. Kitab ini dipelajari di pondok di awal semester. Jadi setiap anak-anak yang mondok itu dibekali kitab ini. Kalau jenengan lulus kitab itu, jenengan ditakoni bab-bab tentang Islam niku pun paham. Contoh misalnya tentang syaratnya sholat, rukunnya sholat, wajibnya sholat, sunnahnya sholat. Surutu sholati wahiyatis atun, syaratnya sholat itu ada 9. Misalnya syarat itu apa? Segala sesuatu yang menjadikan sholat sah di luar sholat. Contohnya apa? Islam, berakal, wudhu ini kan bukan tentang sholat. Ini bukan. Kalau jenengan mengetahui hukum ini, nek ketinggalan bagian tentang sholat itu bukan bingung maksudnya. Contoh, jenengan ketinggalan tahiyat awal. Loh aku mau sholat duhur kok kayaknya tahiyat awalnya orang tahiyat apa ya? Nah niku kedah jenengan kedah pripun? Maka diukur tahiyat niku sunnah, rukun, wajib, nopo-nopo. Kalau jenengan tahu ini maka cara menggantikannya tuh jenengan tahu, paham. Itu ada di kitab Durus Al-Muhimah li Amatil Ummah. Niki kitab hanya 32 halaman tapi syarahnya tebal, Masya Allah. Kalau jenengan ikuti insya Allah saged menambah ilmu insya Allah. Sampai kemana tadi? Oh, sampai ke situ tadi sampai kemana? Tentang masalah Ainur ridho sama ainus sukhti. Masya Allah Bu, para ulama menyebutkan ainur ridho itu seperti matanya lebah. Kalau ainus sukhti seperti matanya lalat. Coba jangan perhatikan, Masya Allah. Yang namanya lebah, di mana-mana nyari bunga yang wangi-wangi, gini bang. Kemudian dia ke situ mengambil wewangiannya tanpa merusak bunganya, bahkan kalau nempel di kakinya saged supados bunganya berkembang. Gini bang. Tempat sing eleke kaya ngopo, mambu di sekitarnya, yang namanya lebah cari
bunga. Najan ten mriku wonten telek tong lebo, wonten napa tetep nyarinya bunga. Itu namanya mata lebah. Sak waliipun namanya mata lalat. Tong mriku wonten bunga kathah sing digoleti Gini apa nggih? Gini apa nggih? Tong mriku wonten sing wangi-wangi digoleki sing mambu-mambu. Nggih? Bangke dan sebagainya. Maka jenengan pastikan mohon kepada Allah adalah punya ainur ridho. Sing jenenge wong ainur ridho niku wong elek kaya ngapa iso nilai apike. Oh, kayak ki apike nggon iki lho. Paham mboten? Dia punya 1000 alasan untuk mengatakan baiknya orang lain meskipun janjane wong kuwi yo elek tenan. Ki tetep goleki apike wae. Itu ainur ridho. Sak walike sing jenenge mata lalat. Wong wis apike kaya apa? Alah, kae kan nek ngentut mambu. Misalnya seperti itu. Sudah baik sekali orang masih bisa cari-cari alasan untuk mengatakan buruknya orang karena mata lalat itu tempat apike nggoleki sing bau. Naudzubillah. Dan ini banyak di masyarakat. Maka jenengan gak bisa menghindari dari penyakit yang namanya penyakit ain. Saya dulu gak nyadar ini Bu, Masya Allah. Saya dulu gak nyadar ini. Sehingga setelah nyadar saya banyak memberikan pertahanan lewat zikir bagi zikir petang yang tidak pernah ketinggalan insya Allah. Itu alhamdulillah sedikit demi sedikit ditata lagi sama Allah. Mulai ditata lagi ekonominya, mulai ditata lagi anak-anak, mulai ditata lagi, Masya Allah. Nah kalau jenengan mungkin merasakan keresahan, ketidaktentraman hidup, coba jenengan koreksi. Jangan-jangan zikir bagi zikir petang saya kurang. Sangat dipahami gitu. Jenengan sekarang pilih mana? Mau jadi mata lalat atau mata lebah? Nek pun ngaji harus jadi mata lebah. Jangan ngaji is ngaji sih. Delok wong isi kudu delok eleke wae, naudzubillah. Karena itu penyakit, nanti menimbulkan. Nah, bahayanya kalau jenengan menjadi orang yang punya potensi menjadi penyakit buat orang lain, jenengan hasad ke orang lain, kok orang lainnya pertahanannya bagus, zikirnya bagus, niku panah itu akan mantul balik teng jenengan piyambak. Bisa dipahami? Jenengan hasad sama orang, kebetulan orangnya ini baik hubungnya dengan Allah, balik mantul teng jenengan yang kena sendiri. Maka kita mending jadi mata lebah, dan jangan jadi mata lalat atau ainus sukhti. Naudzubillah. Minta kepada Allah jadi punya ainur ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Nek jenengan tiang positif, maka jenengan punya jutaan alasan untuk membuat orang lain baik di mata jenengan. Sakwangsulipun kalau jenengan memang punya pandangan negatif, wong wisi apike kaya apa tetep wae ketok eleke. Maka ini harus sangat hati-hati. Berikutnya, kalau jenengan hidup sudah berdoa ini, sudah zikir, kok yo iki ana wong sing boten jenengan anggap boten pas kali jenengan, iku jenengan boten perlu resah. Karena sesungguhnya para ulama menyebutkan ridonas ghayatun la tudrok. Nek jenengan berharap ridhonya orang lain kepada jenengan, la tudrok, mustahil. Sangat dipahami. Nek jenengan berharap saged menyenangkan semua orang, mustahil. Jenengan duwe kanca 10, kok jenengan berbuat atau memutuskan sesuatu kon seneng kabeh, mustahil. Maka jenengan tetap tentrem karena memang kenyataannya ridhonya manusia itu ghayatun la tudrok. Enggak akan jenengan sampai Ali radhiyallahu anhu. Ini siapa nih Ali radhiyallahu anhu ini? Sinten iki? Menantunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya siapa? Fatimah
putrinya Rasulullah radhiyallahu anha. Masya Allah, kurang nopo niku yang hebat ini. Beliau mengatakan, saya sudah sangat kenyang dengan yang namanya kepahitan hidup. Ini Ali radhiyallahu anhu. Ini jangan merasa uripku kok pahit banget, susah banget. Niki Ali radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah, suaminya Fatimah saja mengatakan, saya sudah sangat kenyang dengan yang namanya kepahitan hidup. Dan kata beliau, kata Ali radhiyallahu anhu, dan di antara kepahitan yang teramat sangat ketika saya mengharapkan ridho orang lain untukku, mengharapkan ridho orang lain padaku, itu yang namanya kepahitan yang teramat sangat. Maka kalau jenengan membiasakan bergantung kepada orang lain, mengharap orang lain baik sama jenengan, jenengan bakal susah lewat batas. Ini sekaligus pelajaran tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dialah Allah yang Maha Esa. Hanya kepada Dia Allah saya bersandar, meminta, mengeluh, memohon, berdoa. Ini harus benar perhatikan ini. Nggih. Bismillah lagi. Ridhonas ghayatun la tudrak. Nek jenengan berharap ridhonya manusia mustahil. Sebaliknya, ridho Allah ghayatun yang yudrak. Sebaliknya, kalau jenengan mengharapkan ridhonya Allah, itu sangat mungkin. Maka mending mana? Mending mengharap ridhonya Allah atau ridhonya manusia? Ridhonya Allah. Jenengan mau kondangan, pun dandan medok-medok, ayu banget ayu nek nang tengah dalan. Lah jenengan dandan kayak cepet. Karena jenengan nggak mengharap ridho manusia, orang urusan. Saya tampil cantik seperti ini dalam rangka menghargai diri saya, misalnya seperti itu. Nggih. Makanya jenengan teksi ingat boten, ada satu kisah. Kisah ini terkait dengan nek jenengan mengharap orang lain ridho dengan jenengan, berbuat baik sama jenengan, itu seperti hal-hal yang mustahil. Contoh kisahnya begini. Ada suami istri gitu. Mungkin jenengan udah pernah dengar ini. Suami istri punya kuda. Kemudian suami istri ini naik kuda berdua, lewat di depan orang. Orang mengatakan apa? Lah bojo lagi ora kira-kira orang melas men karo kudane, ditumpaki wong loro gede-gede meneh lemu-lemu. Lah nganti teor. Gitu. Akhirnya si suami istri mengatakan, lah iya Pak ya Bu ya, saya melas kudane. Akhirnya bojone sing kon numpak, sing lanang sing nuntun liwat nggon wong. Orang mengatakan apa? Lah kayak bojo suami takut istri kae, masa bojone kono dhuwur dhewe sing nuntun, lah bodoh temen. Ngene apa nggih? Bojone ya lah Pak melas Pak lagi lah, jenengan bae sing numpak. Wis numpak gari wong liwat ngomong apa? Lah wong lanang ora kira-kira, sing wadon kon mlaku, dasar kurang ajar. Akhirnya bapak lah wis kita medun kabeh bae lah, medun kabeh bae. Empun medun kabeh. Lah wong bodoh temen duwe kuda kok ora ditumpaki. Semuanya salah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Nek jenengan ngarep-arep ridhone tiyang kados niku. Nggih? Salah kabeh. Mboten usah jenengan ngarep-arep niku. Dan ini ajaran yang bagus. Kenapa? Berarti jenengan harapannya hanya dipuji oleh Allah. Cari mukanya hanya untuk Allah saja. Nggih. Terakhir dipikul sisan kudane di wong loro. Lah kayak wong suami istri gendeng duwe kuda malah dipikul. Coba niku salah kabeh to niku. Ngene apa nggih? Makanya sekali lagi ridhonas ghayatun la tudrak. Nek jenengan ngarep-arep penilaian baik dari orang, rasa-rasane kados tiyang kados sing mustahil. Sebaliknya ridho Allah itu sesuatu hal yang sangat mungkin didapat. Ibu-ibu sedaya, itu yang saya kira penting disampaikan pada siang hari ini. Ini pengajian ringan mawon,
Tapi mudah-mudahan menjadi manfaat buat jenengan. Semua kajian yang saya buat di sini pun saya upload di Ayah Ngaji itu. Kalau jenengan nanti buka YouTube, nanti insya Allah ini juga saya upload di Ayah Ngaji, insya Allah. Jadi saya diulang-ulang di rumah. Kalau jenengan kok doanya belum hafal, nanti di videonya saya tulisi doanya, sehingga jenengan sakit nulis doa itu di rumah, insya Allah. Nah, saya kira itu yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah izinkan perjumpaan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.